Pria ini sedang menerbangkan jet tempur pulang ke rumah menjelang Natal. Tak lama setelah pesawat lepas landas dari landasan, tiba-tiba semua lampu di bandara padam, tapi Fred tidak menyadarinya. Dia hanya mendorong throttle ke depan dan menarik tuas untuk naik. Setelah terbang selama 1 jam, muncul beberapa kilatan cahaya. Panel instrumen mulai kacau. Fred mengetuknya beberapa kali, tapi tak ada perubahan. Dia segera mengeluarkan buku manual operasi dan mengikuti langkah-langkahnya satu persatu. Tetap saja tidak ada respons, jadi dia langsung menghubungi menara kontrol. Tidak ada jawaban. Saat itu Fred benar-benar tersesat. Jet tempurnya sedang terbang di atas lautan. Bahan bakar sudah sangat menipis sementara Fred terus mencoba berbagai cara. Tiba-tiba kabut tebal datang dari langit. Dia langsung mengurangi kecepatan. Setidaknya itu bisa menghemat bahan bakar. Tapi tak lama kemudian, Fred mulai putus asa. Tepat ketika dia hampir menyerah, tiba-tiba dia melihat sebuah pesawat bomber di depannya, dan bomber itu menggoyang-goyangkan sayapnya sebagai salam. Setelah mengetahui situasi Fred bahwa dia tersesat, hampir kehabisan bahan bakar, dan perlu mendarat secepatnya, pilot bomber itu menyuruh Fred mengikutinya. Kedua pesawat mengubah arah, dipandu oleh pilot bomber. Tak lama kemudian mereka tiba di atas sebuah lapangan terbang. Beberapa saat kemudian, Fred mendarat dengan selamat. Pilot bomber melihat Fred sudah menyentuh landasan, lalu berbelok dan terbang pergi. Setelah Fred keluar dari kokpit, dia melihat ada mobil terparkir di dekatnya. Dia mengikuti staf ke dalam ruang makan. Di dinding, Fred melihat puluhan nama dan umur tertulis. Tiba-tiba sebuah foto menarik perhatiannya. Pria di foto itu persis seperti pilot yang baru saja memandu dia. Dia langsung bertanya tentang itu. Staf menjelaskan bahwa pilot tersebut dulu adalah S di pangkalan ini. Setiap kali kembali dari misi, dia akan terbang sendirian dengan pesawat tempurnya untuk mencari pesawat yang rusak dan memandunya kembali ke pangkalan, karena kabut sering datang di atas laut. Beberapa pesawat sering tersesat. Mendengar itu, Fred langsung bilang bahwa pilot itulah yang baru saja memandunya ke sini. Tapi staf memberitahu bahwa pilot tersebut telah meninggal di malam Natal tahun 1943 karena jatuh ke lautan, tepat 14 tahun yang lalu. Fred pun kebingungan saat itu. Dia mendengar suara pesawat bomber. Dia buru-buru keluar, tapi tidak melihat apa-apa. Namun, saat dia berbalik, dia melihat kendaraan mendekat dari depan. Para tentara bilang mereka melihat dia menghilang dari radar dan langsung menyusulnya. Fred bilang dia telah dipandu untuk mendarat di sini dan ada staf yang membantunya menyalakan lampu landasan. Kedua tentara itu terkejut karena tempat ini sudah ditinggalkan sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Mendengar itu, Fred berbalik dan melihat bangunan di belakangnya sudah menjadi gedung terbengkalai.